Itulah sebabnya dikatakan bahwa wanita digambarkan di Wahyu 12 dipelihara di padang gurun. Padang gurun itu biasanya adalah situasi sulit. Dan wanita itu gambaran gereja Tuhan yang dipelihara imannya lewat situasi sulit. Kematian rasul-rasul akan memberi motivasi banyak orang. Pasti untuk kebenaran dan harapan yang pasti untuk mereka di kekekalan. Mereka berani mati. Salam saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1214. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Yehuda. Mari kita mulai, Pak. Baik, Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 34 tahun, menikah, memiliki 5 orang anak, tinggal di Malaysia, jemaat GSKI online. Oke. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Eras dan tim Abam, serta semua yang diberkati Tuhan. Sebelum saya bertanya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pertanyaan saya di episode Abam yang sudah dijawab. Coba dibaca. Ya. Ini penanya menanyakan apakah dia salah meninggalkan anak dan orang tuanya bekerja di luar negeri karena hanya penanya lah tulang punggung keluarga tersebut. Jawaban Bapak, alangkah baik bisa bersama anak. Bapak juga bilang jika suatu saat kesulitan untuk pendidikan anak, Bapak mau membantu. Oke. Saya senang sekali atas jawaban yang Bapak berikan. Ketika sedang mendengar jawaban dari Bapak, tak terasa air mata saya jatuh. Apalagi waktu Pak Eras bilang kalau Bapak dan tim bersedia untuk menyekolahkan anak saya di sekolah Bapak. Saya sangat terharu. Kok Bapak Eras dan tim Abam baik sekali. Oh ya, terima kasih banyak sudah mengirimkan alamat di GSKI di Toraja. Saya sudah kirim alamatnya buat keluarga saya di sana. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang begini, Pak. Saya bekerja di Malaysia sebagai kasir di salah satu supermarket kecil, toko sembako. Kami dibagi dalam 2 shift. Saya shift malam dan kawan saya sebagai shift siang. Waktu pertama saya masuk kerja, kawan saya kasih tahu kalau harga barang mereka naikkan sendiri. Contoh harga rokok 10.000 tapi dia suruh jual 12.000, itu katanya. Demi mengcover gaji yang selalu dipotong tiap bulan akibat dari kesalahan kasir. Contoh kadang lupa scan barcode barang dan kadang kelebihan memberi kembalian kepada pembeli. Waktu awal saya masuk kerja, saya terkejut dan merasa bahwa ini tidak adil dan tidak baik karena kita memeras orang lain. Saya bertanya kepada kawan saya, bukankah itu tak bagus karena anggap saja kita itu memeras orang lain? Tetapi kawan saya bilang tidak masalah. Saya mencoba untuk tidak mengikuti apa yang mereka buat, tetapi saya dimarahi. Dan kadang-kadang mereka mengambil uang yang lebih tadi untuk keperluan mereka. Jujur saya bingung, Pak, apa yang harus saya lakukan? Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam langit baru, bumi baru. Kelakuan temanmu salah. Iya. Apapun alasannya, kalau kamu salah lupa scan barcode, itu salahmu sendiri. Kamu harus membayar dengan gajimu. Gajimu sebaiknya dipotong, tapi dalam kejujuran. Daripada gajimu tidak dipotong, malah dapat tambahan, tapi kamu tidak jujur. Itu ketidakjujuran. Jangan lakukan. Jangan ikut-ikutan. Miliki integritas. Menjaga kesucian hidup. Betul ya, Pak ya? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Banten, jemaat GSKI MAG. Shalom Pak, saat ini rumah tangga saya sedang berada di ujung tanduk. Suami saya kasar dalam perkataan dan tindakan, dan ditambah sekarang sudah mulai mencoba untuk berselingkuh melalui chat. Saya sekarang memiliki trust issue karena selama 10 tahun pernikahan, saya tidak pernah tahu siapa yang dia telepon, siapa yang di WhatsApp, siapa yang ditemui setiap harinya, dan kemana keuangannya keluar. Saat doa malam 11 Oktober, saya sempat mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan maunya apa? Pak Eras jawab pertanyaan saya dengan satu kalimat, Tuhan cuma mau kita sama seperti Yesus, tidak kurang dan tidak lebih. Saya sadar penderitaan saya tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Walau terkadang berat rasanya, serta daging dan roh saya terasa tarik-menarik. Saya mohon doa kekuatan dari Pak Erastus agar roh saya menang dan perbuatan saya selalu menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Suamimu itu ngeledek Tuhan. Ngeledek, dan dia tidak mungkin tidak mendapat hajaran. Kamu cuma nunggu waktu saja. Nanti kamu lihat bagaimana dia ditampar Tuhan. Asli, pasti ditampar Tuhan. Sekarang yang penting kamu berusaha hidup suci,
mempersiapkan diri masuk langit baru, bumi baru. Diam menghadapi suami yang begitu, diam, urus anak-anakmu dengan baik. Kalau bisa kamu memikirkan bagaimana punya penghasilan sendiri, kalau ada apa-apa kamu bisa mandiri. Itu saja, nak. Pas Tuhan menyertai kamu, pasti Tuhan menyertai kamu. Kamu kan lihat beberapa waktu bagaimana Tuhan tampar suamimu, ya. Kalau dia tidak benar. Tapi gejalanya jelas tidak benar itu di sini. Oke. Amin. Baik, yang berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Jemaat Metodis, ya. Shalom Om Eras dan juga tim Abang. Belakangan ini saya membaca di dalam kitab Mazmur pasal 73. Saya teringat akan satu seminar yang ada di truth.id, kalau tidak salah dengan judul Warisan Kebenaran. Ada 3 sesi dalam seminar tersebut. Saat saya mencari video tersebut tapi tidak ketemu, bahkan sudah scroll sampai bawah sekali. Apakah saya bisa mendapatkan link dari video tersebut ya Om? Dan satu lagi, saya tidak tahu Om apakah ini hanya sekedar perasaan atau bukan, tapi saya merasa bahwa dunia makin hari makin terasa asing. Saat melihat barang yang bagus, biasanya ada keinginan untuk membeli, tapi sekarang hati saya berkata, sudahlah, tidak masalah tidak punya barang tersebut. Yang penting bisa menjalani hari-hari bersama Tuhan, itu sudah cukup. Apakah ini hanya sekedar perasaan atau saya mengalami kenaikan level iman ya Om? Itu saja pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 22 tahun, tapi kamu sudah punya cara berpikir seperti ini. Luar biasa. Perlu kamu ketahui bahwa link yang dimaksud yaitu seminar warisan kekal. Nanti akan diberikan linknya. Ya, link sudah diberikan ya. Seminar warisan kekal. Puji Tuhan. Salut sama kamu ya. John Henry namanya. Good John. Ya, good job. Kamu melakukan apa yang terbaik dalam hidupmu. Selamat berjuang terus menjadi pemuda yang menjadi teladan bagi pemuda lain. Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat dari salah satu gereja suku. Shalom Pak Eras, saya memiliki anak laki-laki kelas 5 SD. Beberapa waktu lalu dia ketahuan melihat konten porno di handphonenya. Puji Tuhan setelah mengikuti khotbah Bapak, emosi saya perlahan bisa saya kendalikan, dan itulah yang saya terapkan ke anak saya saat ketahuan melihat konten pornografi. Saya menjelaskan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan juga akibat-akibatnya. Lalu untuk sementara waktu handphonenya saya simpan. Yang saya lakukan selanjutnya adalah mengajari anak saya untuk saat teduh setiap pagi dengan cara mendengarkan renungan Truth Junior. Anak saya mencatat inti firman yang dia tangkap, kemudian malam harinya saya mengajarinya untuk membuat jurnal ucapan syukur sama seperti yang saya lakukan. Kemudian kami lanjutkan berdoa bersama yang dipimpin anak saya yang masih berusia 5 tahun. Anak saya yang kecil selalu semangat untuk memimpin doa. Pak Eras, saya takut konten porno itu merusak perkembangan anak saya. Lalu apakah sikap yang saya ambil tadi sudah tepat? Saya merasa bahwa saya dan suami harus memberi teladan hidup suci kepada anak-anak saya. Tapi suami saya belum sungguh-sungguh mencari Tuhan dan karena pekerjaan pula, suami saya jarang di rumah. Dan anak-anak lebih banyak bersama saya. Pak Eras, saya merasa sendiri untuk menghadirkan atmosfer rohani di rumah saya. Kerohanian saya juga masih jatuh bangun. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon petunjuk dan bimbingannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga dan tim pelayanan Bapak. Jangan kamu merasa kurang karena kamu sendiri untuk menghadirkan atmosfer rohani di rumahmu. Karena memang suamimu jarang di rumah, seorang abdi negara ya. Tapi kamu bisa menghadirkan atmosfer rohani, atmosfer kerajaan surga di rumah. Kamu sudah bagus, tidak emosi waktu anakmu melihat konten porno, tapi saatnya kamu mengembalikan handphone itu dan belajar mempercayainya. Kamu katakan, nak, kamu jangan bikin salah. Seandainya kamu bikin salah, kamu ngaku saja kepada mama. Katakan itu. Ya, karena kalau Anda menahan anak Anda tidak pegang handphone, suatu hari dia akan pegang handphone.
Yang penting sekarang ibu harus membuat catatan atau membuat program apa yang dilihat anak itu, apa ibu bisa lihat. Bisa terhubung dengan ibu, betul nggak? Iya, bisa. Yang penting itu. Ya, kalau handphone itu memang dibutuhkan anak untuk belajar, Zoom, atau ketika anak itu pergi, ibu bisa menghubungi, yang penting. Saya tidak tahu seberapa pentingnya ya. Kalau tidak terlalu penting ya enggak apa-apa, diambil saja. Tapi kalau ada kepentingannya, berikan, lalu bisa dikontrol, lalu beritahu kepada anak, jangan lakukan. Kalau sampai kamu salah lagi, kamu ngaku ke mama. Enggak boleh, tidak. Itu bisa. Oke, itu saja saran saya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun, karyawan tinggal di Jawa Tengah, jemaat dari gereja karismatik. Oke. Apakah peristiwa perang Gog dan Magog sudah terjadi? Kalau sudah, di mana penjelasan ayatnya? Kalau belum, kapan akan terjadi dan apa tanda-tandanya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu penjelasannya di Abam. Tolong yang detail. Terima kasih. Saya tidak bisa menjelaskan Gog Magog karena hanya asumsi. Semua bentuk asumsi saya menghindarinya. Jadi kalau ada hal yang belum pasti, masih sebuah assumption atau asumsi, saya tidak akan menjelaskan. Ada banyak hal yang tidak saya jelaskan karena memang asumsi. Sebab kita juga tidak mendapat apa-apa kalau tahu jalan cerita perjalanan peperangan, misalnya nanti Cina akan melawan Israel dan lain-lain. Tidak terlalu penting buat kita. Yang penting kita itu selalu berkeadaan siap menghadap Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Mau apapun yang terjadi tidak masalah. Gog Magog yang tidak jelas kok mesti harus dibuat clear untuk apa. Oke Pak? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 21 tahun, single, tinggal di Jakarta. Jemaat karismatik. Jemaat karismatik, ya. Shalom, sampai saat ini saya masih tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk saya. Bahkan saya selalu dibandingkan dengan teman-teman atau dengan keponakan saya sendiri karena pekerjaan saya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi saya seperti kehilangan arah dan bahkan saya tidak mengerti arah seperti apa yang Tuhan tentukan untuk saya. Selain saya berdoa, saya terus berusaha, tapi saya seperti tidak mendengar jawaban Tuhan. Saya hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk saya karena saya berdiri di kaki saya sendiri. Saya harus membantu orang tua saya dan adik-adik saya. Bagaimana ya Pak agar saya bisa memahami maksud Tuhan dan mengerti jalan seperti apa yang Tuhan berikan untuk saya? Saya putus asa tapi saya tetap mau percaya akan Tuhan agar Dia tetap menuntun saya kembali. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kamu. Kamu hanya menunggu waktu Tuhan. Yang penting sekarang kamu punya integritas. Kalau nanti kamu bekerja, kamu akan ketemu godaan yang berat. Jadi sekarang integritas kamu harus kamu kokohkan. Kalau nanti kamu harus bekerja di satu tempat, kamu bisa menangkis setiap serangan. Nah, saya kira ini perlu di-counseling. Karena masalah ini tidak ringan. Dia bisa stres, bisa kehilangan kepercayaan. Ini usia masih 21 tahun. Ini rawan sekali. Kalau bisa dibimbing, bisa diselamatkan, bagus. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya menyelamatkan dia. Di konseling. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, seorang janda dengan 2 anak tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya hormati. Saya punya adik laki-laki yang memiliki 4 orang anak dan hidupnya sangat sulit secara ekonomi. Kadang-kadang saya membantunya sedikit-sedikit sesuai kemampuan saya. Kakak saya juga sering membantu adik saya ini. Kakak saya meminta saya untuk mengajak salah satu anak dari adik saya untuk ikut ibadah bersama saya setiap hari Minggu, karena dia tidak bisa pergi sendiri. Dalam kurung alasan ekonomi, tidak punya cukup uang untuk pergi, seperti untuk isi bensin dan sebagainya. Saya pergi ke gereja naik motor, tetapi saya tidak berani membonceng seseorang untuk jarak jauh, apalagi masuk jalan raya. Anak adik saya ini juga belum terlalu pintar mengendarai motor dan saya takut dibonceng olehnya. Saya takut jatuh, apalagi di usia saya yang sudah tua, 55 tahun. Pak Eras yang saya hormati,
Apakah saya berdosa bila saya menolak mengajak keponakan saya ikut ibadah ke gereja bersama saya? Apakah kewajiban saya untuk membawa dia ibadah bersama saya? Anak saya 2 orang, yang pertama sudah menikah dan yang bungsu masih bersama saya. Tetapi dia aktif di pelayanan dari pagi sampai sore sehingga kami pergi masing-masing. Pasti ada jalan yang bisa membuat Anda membawa anak dari adikmu itu ke gereja atau kau bimbing. Sebenarnya ini tergantung seberapa nekat Anda mau menolong. Pasti ada cara lain. Kalau Anda tidak mau membonceng dia atau dibonceng dia, tapi pasti pakai ada cara lain. Dan Anda pasti tahu cara itu. Hanya membutuhkan pengorbanan dan uang yang harus dikeluarkan. Ya. Pasti bisa. Perhatikan yang saya katakan, pasti bisa. Usahakan, lihatlah bahwa jiwanya berharga sekali. Kalau sampai dia tidak ke gereja, bahaya. Mumpung sekarang masih ada kesempatan membawa ke gereja, pikirkan bagaimana bisa membawa anak ini. Cari pemuda gereja dan lain-lain, pasti ada. Ya, Anda kayaknya kurang nekat membawa dia. Nekatlah dengan harga yang harus dibayar. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 26 tahun, single, seorang karyawan swasta, jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Eras. Pak, tidak terpikirkan sebelumnya saya bisa beribadah dan menjadi jemaat Bapak dalam beberapa bulan ini. Saya sendiri dari Jawa Timur, Surabaya. Dari Surabaya. Dulu saya hanya tahu Bapak waktu saya SD menuju SMP, sekitar 14-15 tahun yang lalu, lewat radio, waktu itu di Bahtera Yuda jam 10 waktu Indonesia Barat. Tidak jarang saya tertidur karena terlalu malam. Oh, ini mungkin 22 ya Pak ya? Ya, 10 malam. Iya. Tidak jarang saya tertidur karena sudah terlalu malam. Kemudian acara itu sudah tidak ada, berlanjut Bapak berkhotbah di salah satu channel TV, yang kemudian saya tidak bisa tonton lagi karena tidak berlangganan. Di sekitar tahun 2018 sampai 2019, tiba-tiba gereja saya yang di Surabaya jadi anggota Sinode GSKI. Tentu Bapak tahu gereja yang saya maksud. Januari 2024 ini tiba-tiba saya dipindah tugaskan di Jakarta dan saya akhirnya lebih banyak beribadah di tempat Bapak. Saya rasa kalau bukan rencana Tuhan, tentu semua hal ini tidak mungkin terjadi. Dari tahun 2020 saya memperbaiki jam doa saya Pak dan banyak belajar mengenai apologetik. Bukan Pak, saya tidak berpikiran menjadi apologet ini dalam kurungnya. Yang kemudian membuat saya semakin ingin mengenal Tuhan melalui Alkitab dan bacaan lainnya. Singkatnya, salah satunya saya mempelajari tentang Tuhan dan doktrin Trinitas, Pak. Waktu di GSKI, saya awalnya skeptis dengan konsep monoteisme yang Bapak ajarkan. Karena berlatar belakang sains, Pak, saya tidak mudah mengambil kesimpulan, apalagi sampai menyesat-nyesatkan orang. Paling tidak waktu itu saya percaya tidak ada niatan Bapak demikian. Bahkan saat di Surabaya, saya sempat membela Bapak saat teman saya mengatakan Bapak sesat karena tidak percaya Yesus itu Tuhan. Setelah mengikuti beberapa khotbah dan pengajaran Bapak, saya mulai paham pengajaran Bapak mengenai monoteisme. Pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak suatu hari nanti akan mengeluarkan buku mengenai monoteisme, Pak? Ya, sedang ditulis. Harus saya keluarkan. Apakah doktrin monoteisme ini juga ada di luar sana, Pak? Ada, Ya. tapi biasanya dibungkam. Ya. Atau kalah suara dengan suara dunia yang sudah gaduh, sudah lebih kuat. Ya. Karena saya belum menemukan doktrin ini di luar sana dan saya ingin mendalami nantinya. Pertanyaan kedua dan termasuk permintaan juga, Pak. Di tahun 2020 saya sempat mencari buku Bapak tentang Trinitas, tapi waktu itu saya tanya di Tokopedia stoknya habis dan belum diproduksi lagi. Saya tahu buku tersebut tidak diproduksi lagi karena Bapak sudah beralih dari pengajaran Trinitas. Tapi jika ada satu pieces saja Pak buku tersebut saya mau beli. Ya, karena jujur jarang sekali teolog yang melakukan shifting mengenai satu doktrin. Jika buku tersebut ada, saya ingin mempelajari transisi Bapak dari konsep Trinitas dulu dan monoteisme sekarang. Jika nantinya ada bukunya. Maaf terlalu panjang Pak, semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan perjalanan Bapak. Nama you nggak disebut, saya tidak tahu. Tapi dengan senang hati nanti saya pikirkan buku Trinitas itu. Iya. Tapi itu buku sudah salah ya.
Iya, sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan total loh. Iya, perubahan total. Jadi kalau Anda mau membaca itu ya mungkin untuk jadi pendamping bagaimana shifting gitu ya. Iya, shiftingnya tadi. Shifting akademis itu nggak gampang. Iya, Pak. Shifting doktrin ini tidak mudah. Dari Trinitas ke monoteisme. Jarang sekali. Iya. Tapi ada seorang hamba Tuhan bernama Eric Chang. Juga mengalami apa yang saya alami. Tapi saya tidak terpengaruh Eric Chang loh. Iya. Saya memang dari dulu sudah tidak sepenuhnya Trinitas. Dari dulu. Saya tidak percaya Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Dari dulu saya tidak percaya Roh Kudus itu pribadi lain. Itu sudah bukan Trinitas sebenarnya. Cuman saya tidak menemukan kliknya. Tapi setelah saya menemukan kliknya baru saya bisa bicara seperti hari ini. Senang berkenalan dengan pria ini. Dia bisa jadi teolog dan membela monoteisme. Coba nanti dihubungi, ya. Buku monoteisme kita bagikan ke dia. Oke. Yang berikutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah memiliki 4 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak rohaniku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di ABAM, Bapak pernah mengatakan akan mengajarkan semua aktivis untuk bisa melayani jemaat untuk pelepasan. Kalau boleh saya beri usul, Bapak bisa mengajarkan pelepasan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Karena di kelas saya ada orang tua minta untuk doakan anaknya yang selalu diganggu roh-roh. Saya dengan rekan sekelas tumpang tangan mendoakan anaknya, dan puji Tuhan minggu berikutnya saya tanya anaknya sudah Tuhan bebaskan. Tidak ada gangguan lagi. Wow. Ini usulan yang bagus ya. Iya. Ini bukti Tuhan Yesus menyertai sekolah minggu Rehobot, dan saya mendengar kelas-kelas besar ada anak-anak yang mengalami gangguan seperti ini. Hanya saja kakak-kakaknya tidak langsung mengambil tindakan. Saya percaya ketika Tuhan percayakan kelas, maka kakak-kakak pasti Tuhan berikan kuasa untuk menghadapi semua masalah di kelas. Sekian Pak usul dari saya, mohon maaf jika usulan saya kurang berkenan. Dorongan di hati saya yang membuat permohonan ini. Semua tim sekolah minggu bangkit dan anak-anak melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ini kerinduan saya. Anak-anak makin mengenal secara pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih, tapi begitu penuh kuasa dari Bapa Elohim yang melindungi anak-anaknya. Amin. Oke. Jangan lupa nih, dijadwalkan segera bagaimana pelayanan pelepasan. Kita berikan kepada semua pelayan Tuhan, juga umum, tidak apa-apa, mahasiswa STT. Ya, tidak apa-apa. Siapa saja boleh ikut lah. Kalian aja. Iya, oke. Oke. Teruskan. Ya, selanjutnya dari seorang pria usia 57 tahun, belum menikah. Shalom Pak Erastus, orang tua saya dalam kurung bapak saya sebelum menikah dengan ibu kandung saya, sudah punya istri dan anak satu sebelum akhirnya diceraikan dan menikah dengan ibu kandung saya. Ibu saya punya 3 anak, saya anak pertama. Tapi bapak saya punya wanita selingkuhan dan punya anak satu lagi. Ada warisan rumah dan tanah yang ditinggalkan bapak dan ibu kandung saya, tapi kedua aset itu ada atau diperoleh ketika bapak saya menikah dengan ibu saya dan juga hasil kerja ibu kandung saya. Rencana kami, saudara kandung, 3 orang tadi mau menjual 2 aset tersebut. Tolong doanya Pak biar cepat terjual, sudah 3 tahun tapi belum cocok harga. Pertanyaan saya, apakah kedua saudara tiri saya tadi punya hak atas warisan itu? Terima kasih dan Tuhan berkati Pak Eras dan tim ABAM. Kalau mereka kekurangan, tidak ada salahnya kamu bagi untuk mereka. Bagaimanapun mereka lahir dari darah daging bapak kamu. Iya. Ya? Betul nggak? Iya, betul. Apalagi yang anak pertama itu ya. Iya. Saya kira kamu patut memberikan anak pertama terutama Iya. yang sudah punya anak sebelum menikah, Iya. lalu selingkuhan yang kedua ya. Iya, betul Pak. Yang pertama terutama harus dibagi. Saya kira cukup itu ya. Iya. Terutama yang pertama ya. Iya. Kalau dengan hasil selingkuhannya ya mungkin dibagi juga tapi tidak terlalu besar. Saya kira itu saja. Karena kamu tidak berniat memberi, mungkin juga Tuhan belum izinkan itu laku. Sekarang kalau kamu izinkan, kalau kamu berniat membagi pasti akan lebih cepat kali. Iya. Tuhan memberkati kamu. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun, belum menikah. Saya sedang bergumul dengan kesehatan mental, luka masa lalu, dan trauma. Bahkan sempat terlintas pikiran untuk
bunuh diri. Namun saya bertahan karena harapan dari Tuhan. Saat ini saya belum memiliki pekerjaan dan masih menyalahkan diri karena resign waktu kuliah untuk fokus ujian. Masa depan terasa samar dan saya sering merasa terburu-buru, seolah jika tidak bergerak cepat saya akan terlambat. Di usia ini saya merasa seharusnya sudah stabil karena menjadi harapan keluarga, terutama orang tua dan adik-adik. Namun belakangan saya merasa gagal, tidak berguna, dan sadar bahwa ini adalah intimidasi dari iblis. Saya kesulitan mengungkapkan pergolakan dalam pikiran saya kepada siapapun. Kenangan masa kecil saat saya dibully, nilai saya dicurangi oleh guru karena kemiskinan, dan perlakuan tidak adil dari keluarga besar sering menghantui saya. Saya khawatir dengan pandangan orang lain dan takut dibenci. Meski begitu, saya tidak lagi menyimpan dendam. Saya sudah berdamai dengan masa lalu, bahkan dengan orang tua, termasuk ayah yang dulunya pemabuk keras gitu mungkin Pak ya. Pemabuk dan keras. Oh, pemabuk dan keras orangnya, karakter keras ya. Saya mengasihinya karena memahami latar belakangnya. Namun setelah berdamai dan berhenti menyalahkan siapapun, saya malah merasa kehilangan arah. Seharusnya saya tidak perlu lagi mengalami depresi, tapi saya masih bingung dengan diri sendiri. Saya berusaha melawan semua ini dalam diam karena saya tahu di dunia ini saya tidak punya tempat untuk bergantung selain Tuhan. Terima kasih banyak Pak Eras, Abam telah menjadi tempat saya mencurahkan perasaan di saat-saat paling rendah. Tuhan memberkati Pak Eras dan tim. Kamu orang yang baik, bertanggung jawab, dan kamu bisa menjadi hamba Tuhan. Pengalaman masa lalumu menjadi fondasi yang baik kamu melayani Tuhan. Tapi sekarang kamu sedang ada di titik terendah. Kamu ikut doa pagi bersama saya. Doa puasa pada hari-hari doa puasa. Ikut-ikut saya terus. Kamu akan kuat. Tapi lebih dari itu saya akan mengirim seorang konselor untuk mendampingi kamu. Ya, kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kamu tidak sendiri. Kamu punya bapak rohani, saya juga bisa menjadi seperti bapakmu sendiri. Dan saya senang. Ya, bisa membagi hidup saya kepada kamu. I love you. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 61 tahun, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, selama 2 bulan ini saya rutin mengikuti doa pagi dan mendengarkan Abam. Saya sangat terkesan dengan pelayanan Pak Erastus. Saya kagum karena Pak Erastus benar-benar melayani tanpa memandang asal-usul atau keanggotaan gereja orang yang dilayani. Saya juga mengagumi cara Pak Eras menjawab setiap pertanyaan dalam episode-episode di Abam. Saya ingin bertanya mengenai cara wafat para rasul Tuhan yang begitu mengenaskan. Pak Eras pernah mengatakan bahwa cara seseorang meninggal, entah karena sakit, kecelakaan, atau dibunuh, tidak menentukan hubungan mereka dengan Tuhan. Namun saya masih merasa ada ganjalan mengenai mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi pada orang-orang yang melayaninya, seperti para rasul tadi. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas kesediaan Pak Eras menjawab. Semoga Pak Eras selalu sehat dan tetap menjadi teladan bagi banyak orang. Yang jelas, pada waktu itu masa penganiayaan. Gereja mula-mula dimurnikan Tuhan lewat penganiayaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa wanita digambarkan di Wahyu 12 dipelihara di padang gurun. Padang gurun itu biasanya adalah situasi sulit. Dan wanita itu gambaran gereja Tuhan yang dipelihara imannya lewat situasi sulit. Kematian rasul-rasul akan memberi motivasi banyak orang. Tidak mungkin untuk kebohongan mereka berani mati. Pasti untuk kebenaran dan harapan yang pasti untuk mereka di kekekalan mereka berani mati. Dan ini menjadi kesaksian dan kekuatan orang Kristen pada gereja mula-mula yang baru lahir itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Saya kira cukup. Sampai jumpa, kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.